Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Bunga Matahari yang beranggotakan saya Stephen Pasaribu. Saya Salsabila Zara. Saya Deni Valentine Manik. Dan sekarang kami akan, ini adalah tugas kami, yaitu meliput tempat bersejarah di Medan, di mana kami sedang berada di gedung BKS PPS atau gedung Afros yang sekarang menjadi Musperin, Museum Perkebunan Indonesia 2 di Jalan Pemuda dekat Kesawan, Medan. Selamat menyaksikan. Ini gunakan sama fotonya. Kalian kalau jadi musik di sana. Jadi ini dulu fungsinya kan kita dulu nggak ada pendingin udara kan, Iya. sama cahaya. Ini sebagai sirkulasi pendingin udara. Jadi mana nih Binjai, kebun Binjai. Kamu kerja di Binjai, kemudian kamu dapat penghasilan di Binjai itu kan. Nah, uang kamu, mata uang Binjai ini nggak bisa. Misalnya kamu mau main-main di ke Tanah Raja, nggak bisa nih kamu beli apa-apa dengan menggunakan uang Binjai. Ini kita di ruangan selanjutnya. Di sini ada mesin kalkulator zaman dahulu sama mesin ketik. Dan ini ada brankas dan lemari laci-laci. Nah, kalau yang di sebelah sini ini tuh ada tangga tersembunyi. Jadi tangga rahasia. Jadi biasa ini digunakan kalau misalnya kayak ada yang mau kabur dari lantai 1 ya kan. Jadi misalnya kita naik ke sini, jadi itu tuh di bawah lantai. Jadi kalau kita tuh ngangkat ke atas. Jadi kalau kalian bener nih pengen jadi arsitek ya, kamu juga di sana loh. Jadi Kak, ini dengan kakak siapa? Nama saya adalah Cindy. Dipanggil aja Kak Cindy. Cindy. Saya mau nanya, jadi ini lebih spesifik atau detailnya itu sebenarnya tempat apa? Bangunannya. Nah, kalau jadi bangunan yang kita jadikan museum ini dahulunya adalah kantor administrasi perkebunan karet. Kepemilikan oleh pemerintahan Belanda. Nah, ini dikenal dengan Afros tadi. Nah, itu dia umumnya sampai sekarang pun sebenarnya fungsinya masih sama. Bangunan ini masih menjadi kantor, sebagian ruangan. Nah, sebagian lagi yaitu tadi kita alih fungsikan menjadi Museum Perkebunan Indonesia gitu. Kapan tempat ini terbentuk? Nah, bangunan ini itu didirikan sejak tahun 1919. Pertama kali dibuatnya sih sebenarnya tahun 1918. Jadi kurang lebih 1 tahun. Itu bisa kalian lihat di tulisan di bangunannya paling ujung. Itu ada 2 tahun, 1918 dan 1919. Nah, itu penanda sebagai selama 1 tahun proses dari pembangunan bangunan ini. Nah, berarti udah sekitar ratusan tahun lebih ya. Iya. Ratusan lebih. Saya ingin bertanya, jadi sejarah berdiri tempat ini apa Kak? Kayak sejarah pembangunan dari kapan, atau kayak siapa pemiliknya? Nah, kalau dari pembangunan itu kan tadi dari tahun 1918 ke 1919. Nah, dahulunya itu didirikan oleh Asosiasi Perkebunan Karet Sumatera Timur milik Belanda terdiri dengan Afros. Afros itu Algemene Vereniging van Oskus van Sumatera. Jadi itu era berpantes Oskus van Sumatera itu bahasa Belanda ya, agak ribet jadi ngomong. Nah, yang artinya itu Asosiasi Perkebunan Karet Sumatera. Jadi dulu banyak orang-orang yang berasal dari Pulau Jawa, Tionghoa jadi Tionghoa dari Malaysia ya, kemudian dari India itu pindah ke Sumatera, itu diajak untuk bekerja di perkebunan, karena kan kita dulu kaya akan perkebunan. Nah, disinilah kantor yang menangani pendataan pekerja tersebut. Nah, terus kemudian nasionalisasi di tahun 1950-an, diambil alih oleh pemerintah Indonesia, sempat namanya itu berubah menjadi Gapersu, Gabungan Pengusaha Perkebunan Sumatera. Kemudian berubah lagi dan sampai sekarang itu sejak tahun 1960-an atau 1970-an itu menjadi BKS PPS, Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera, di mana fungsinya sama, mereka mengumpulkan seluruh perusahaan-perusahaan perkebunan yang ada di Pulau Sumatera di dalam asosiasi ini. Oke, jadi di museum ini kan ada 4 lantai, jadi di masing-masing lantainya itu bisa nggak kasih tahu kayak isinya ada apa aja? Nah, kalau ini kan terdiri dari 4 lantai, walaupun lantai terakhir itu bentukannya kayak rooftop seperti ini yang ruangan saat ini. Nah, kalau di lantai pertama, kalau dahulunya itu masih dijadikan kantor, tapi semenjak menjadi BKS PPS itu diubah. Kita tuh bukan mengambil alih ya, diberikan sebagai museum itu sejak tahun 2018 sebenarnya. Cuman operasional museum itu baru berjalan tahun lalu. Jadi di lantai 1 itu sekarang udah ada Museum Perkebunan Indonesia. Yang pertama itu ada tata layout dan sedikit koleksi
museum perkebunan yang berasal dari Rotterdam Sloy tadi, yang ada kapal, kemudian ada ABK segala macam. Kemudian ada coffee shop juga. Coffee shop itu sebagai pendukung dari fasilitas adanya museum. Nah, karena museum kita ini banyaknya didatangi sama anak-anak muda. Jadi kita tahu nih kebutuhan anak muda apa, jadi kita sediakan juga coffee shop di lantai 1. Nah, untuk lantai 2 dan 3 itu masih aktif sebagai kantor si BKS PPS tadi. Masih beroperasional sampai saat. Dan di lantai 4 sendiri yang saat ini ruangan ini sini tuh ada koleksi jam tua yang emang dari dulu udah ada dari tahun 1920, 1 tahun sejak bangunan ini ada gitu kan tadi 1920 dan itu jamnya masih aktif. Kemudian di sini ada juga tata layout beberapa koleksi yang mendukung dari masa perkebunan dahulunya, kayak ini misalnya ada sepeda ontel, kemudian ada beberapa foto dari bangunan-bangunan bersejarah perkebunan sama juga bangunan-bangunan dari perkebunan sawit, bukan bangunan sih, kayak lebih ke lahan-lahan perkebunannya, tapi yang lama gitu. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya. Kan gedung ini ada 4 lantai, baru ada banyak bagian-bagiannya, spot-spotnya. Kalau untuk wisatawan, spot mana yang paling sering menarik atau paling sering foto-foto gitu? Nah, ini dia spot ruangan ini, lantai 4 ini ya? Lantai 4 ini, padahal ini bagian tutup ya kalau dibilang, itu kayak bagian atap, cuma di sini tuh ada koleksi jam tadi kan masih megah, dia bentuknya kayak dom gitu ya, kayak kubah. Kemudian di sini tuh masih identik dengan keaslian kayu-kayunya. Kemudian dari lihat atap-atapnya juga lari-larinya, dan jadi makanya orang-orang tuh sering nih anak-anak muda tuh bikin konten karena konsepnya tuh masih kayak vintage gitu, ada jadul-jadul, masih kayu-kayu. Kemudian yang spot-spot pre-wedding juga sering ngambilnya itu di atas. Sama ini tangga-tangga yang tadi jalur kita jalan, itu tangga-tangga itu juga cukup bagus kan untuk diambil photoshootnya. Sama ini lantai ini yang paling sering pokoknya. Kalau yang ikonik dari gedung ini? Yang ikonik dari gedung ini lonceng itu. Lonceng itu. Karena kan udah ada duanya, misalnya dapatnya di Medan juga cuma satu, di Indonesia pun itu mungkin cuma salah satunya, satu dan satu lagi jam gadang. Nah, paling identik, oh itu jam bangunan ini ya yang ada kubahnya, karena bentuknya kan kubah kan, itu identik kubahnya, itulah isinya jam. Dan itu yang tadi yang pertama di Medan ya? Iya, yang pertama, jam kota pertama di Medan, Kanada. Demikian sesi wawancara, terima kasih. Baiklah, sekian dari liputan kami ke tempat bersejarah, yaitu Gedung Afros atau Museum Perkebunan Indonesia 2 di daerah Kesal. Semoga semua hal yang sudah kami liput dan kami beritahu di tempat ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kita tentang sejarah, terutama sejarah Kota Medan dan industri perkebunan. Sekian dan terima kasih.